Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ari Winarto SPD, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 25109113616. Pada hari ini, Selasa, tanggal 20 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Da'watul Khair kelas 11 dengan materi perceraian atau talak. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa lagi dengan materi 3, yaitu materi yang selanjutan dari materi kemarin, yaitu tentang perceraian, talak, dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, namun sebelum itu marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga materi kali ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, menjadi wasilah keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan selanjutnya yaitu saya ingin ngecek kebersihan dan kesiapan kalian. Apakah ruangan ini sudah siap untuk belajar? Siap? Siap. Apakah baju kalian sudah rapi semua? Sudah. Oke, dicek sekali lagi, coba 1, 2, 3, dicek dulu. Oke, kalau sudah rapi, maka selanjutnya adalah saya ingin ngecek kehadiran kalian semua. Selanjutnya ini yang ada di tangan saya adalah absen. Tolong nanti yang saya sebut namanya langsung menjawab. Yang pertama, Airin Alfika Amelia. Siap hadir. Aruni Halidah. Siap hadir. Dewi Nikmatul Maghfirah. Siap hadir. Elo Puspa Arum Putri. Sakit. Oh, sakit. Semoga cepat sembuh sakitnya. Amin. Selanjutnya Fatimatus Zahra. Siap hadir. Selanjutnya Novita Dewi Eliana. Siap hadir. Oke, Vita Amelia Zahra. Siap hadir. Dan Deprea Peri Hardono. Oke, baik, hadir semua ya. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air kita, Indonesia. Silakan berdiri semuanya. Indonesia, bangsaku
duduk kembali. Selanjutnya kita akan langsung ke materi pokok. Sebelum ke materi pokok, saya mempunyai satu pertanyaan untuk kalian, yaitu pertanyaannya adalah mengapa Islam membolehkan talak sedangkan Allah sangat membenci perbuatan tersebut? Kira-kira ada yang tahu atau tidak? Tidak. Kalau tidak atau belum? Kalau belum, marilah kita mulai dengan pelajaran perceraian atau talak dan dampaknya, sehingga nanti kita akan ketemu jawaban-jawaban dari pertanyaan pertama ini. Baik. Yang pertama, perceraian atau talak dan dampaknya. Tujuan pembelajaran ini adalah satu, memahami pengertian talak atau perceraian dalam Islam. Dua, menjelaskan dasar hukum talak. Tiga, mengidentifikasi jenis-jenis talak. Jadi talak itu ada bermacam-macam. Terus kemudian menunjukkan sikap bijak bertanggung jawab dalam menyikapi perceraian. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Pertanyaan anak-anak semua, sebelum kita masuk ke dalam materi inti, pertanyaannya ada tiga. Satu, mengapa talak dibolehkan dalam Islam tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kedua, apa dampak perceraian terhadap anak dan keluarga? Kira-kira ada yang tahu nggak ini? Kalau di perceraian itu terjadi dalam keluarga, dampak yang terjadi apa kira-kira? Boleh jawab nggak apa-apa? Terang santai aja kayak belajar biasa. Ya, silakan. Gimana? Oke, mental anak menjadi down sehingga terjadilah emosi-emosi yang emosi yang tidak beraturan sehingga mental down, terus kemudian terjadilah kenakalan remaja. Salah satunya adalah dari keluarga broken biasanya. Oke, nah maka kita berdoa kepada Allah semoga kita diselamatkan dari hal tersebut. Amin Allahumma amin. Nah, yang ketiga, bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi konflik rumah tangga? Ini nanti akan dijawab setelah materi yang akan saya bagikan ke teman-teman semua. Selanjutnya, satu, pengertian talak. Talak adalah memutuskan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dengan lafaz tertentu menurut syariat Islam. Sekali lagi, yang dilakukan suami kepada istri. Berarti yang menolak siapa? Suami. Oke, bagus. Menurut syariat Islam memiliki aturan atau lafaz-lafaz tertentu. Dan selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 229, Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasyrihun bi ihsan. Talak yang dapat dirujuk 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Ini dasar hukumnya. Talak boleh atau tidak? Boleh. Karena ini dasar hukumnya. Selanjutnya, talak itu ada 4 macam. Satu, talak roj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami, talak 1 atau talak 2 kepada istri yang sudah dicampuri. Paham maksudnya dicampuri ya? Di mana suami masih berhak untuk rujuk kembali tanpa akad nikah.
baru tanpa akad nikah baru selama masa iddah masih berjalan. Jadi kalau ada talak 1, talak 2, terus masa iddah belum selesai, maka itu boleh rujuk kembali tanpa adanya akad nikah. Syaratnya nomor, syaratnya apa tadi? Masih dalam masa iddah. Berarti masa iddahnya seorang perempuan yang ditalak istrinya, ditalak suaminya, di salah satu quru 3 kali suci boleh, 3 kali haid juga boleh. Itu. Terus kemudian yang kedua adalah talak bain, talak yang memutus ikatan pernikahan sehingga suami tidak bisa rujuk kembali tanpa akad atau mahar baru. Berarti mengulang akadnya, mengulang maharnya, atau bahkan harus menikah dengan orang lain dulu. Jadi ini talak bain. Jadi tidak bisa rujuk kembali, bisa dengan syarat-syarat tertentu, termasuk mengulang akadnya, mengulang maharnya. Dan yang paling berat adalah yang talak bain kubro, itu harus istrinya, mantan istrinya harus dinikahi orang lain dulu supaya bisa menikah lagi. Bisa dimengerti sampai sini ya? Oke. Ketiga adalah talak sunni, talak yang dijatuhkan sesuai tuntutan syariat Islam. Yang keempat, talak bid'ah, tidak talak yang dilakukan bertentangan dengan syariat Islam. Nah, pengertian jelasnya nanti ada di bawah. Dan selanjutnya, hikmah talak, menghindari kemudorotan, juga jalan terakhir menyelesaikan konflik. Sekali lagi, jalan terakhir bila keduanya tidak bisa didamaikan, maka jalan terakhirnya adalah talak atau bercerai. Boleh, tetapi sekali lagi jalan terakhir. Jika masih ada solusi lain, talak jangan pernah dilakukan. Jadi begitu. Yang ketiga terakhir, menjaga kemaslahatan kedua pihak. Jadi ini penting, ada syariat talak itu salah satunya adalah Islam menjamin kemaslahatan umatnya sehingga talak ini diperbolehkan. Jadi semacam itu. Kita lanjutkan. Nah, dan selanjutnya kita akan belajar melalui video pembelajaran. Silakan diamati baik-baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11. Bagaimana kabarnya? Insya Allah semuanya baik-baik saja ya. Dan semoga sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu tentang akad dalam Islam. Ya. Memperlihatkan sebuah gambar di video ini. Ya, ini ada gambar yang teman-teman yang bisa diperhatikan. Mungkin dalam benak sudah terfikirkan ya. Nah, terus selanjutnya ada pertanyaan. Sebenarnya perceraian itu apa sih? Menurut kalian ada yang sudah paham tentang perceraian? Mungkin atau sudah mengamalkannya? Kemudian bagaimana pandangan Islam tentang perceraian? Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya apa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, memahami pengertian tolak adalah dikatakan perceraian atau kemudian dalam hadis yang berbunyi Ani bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala awwalul halali ila Allah ta'ala al-talaq. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara halal yang dibenci Allah ada dua pilihan.
Jadi ingin bercerai tetapi kok ada tanda mudorot, nah itu tolaknya jadi haram ya. Kemudian kita akan balik kepada hukum tolak dan syarat-syaratnya. Nah, kita mulai masuk ke hukum talak. Tolak ada 3, yaitu suami, istri, dan ucapan tolak. Yang pertama, bagi suami yang menentukan tolak ada syaratnya, yaitu ada ikatan pernikahan yang sah dengan istri. Kemudian kalau kita seperti ini, tolaklah engkau ke rumah orang tuamu. Aku lagi sibuk, kamu di sana dulu. Nah itu sudah bukan termasuk tolak, ya. Karena niatnya sudah beda. Kemudian yang kedua itu tolak dengan tulisan. Yang ketiga tolak dengan isyarat. Isyarat di sini maksudnya bagi orang-orang yang tidak dapat berbicara dan menulis. Terus yang kedua dari macam-macam tolak itu ditinjau dari segi jumlahnya. Ada 3 yaitu tolak 1, yang kedua tolak 2, yang ketiga tolak 3. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi paparan secara singkat tentang materi utuh, yaitu talak atau perceraian. Dan selanjutnya dari materi yang saya sampaikan tadi, berikut dengan video yang kalian perhatikan, mohon untuk anak-anak nanti saya kasih tugas untuk membuat untuk mengukur pencapaian pemahaman materi kalian. Namun sebelum itu, marilah kita ice breaking dulu. Kalau saya bilang tepuk 1, kalian tepuk. Kita tes 1, 1. Kalau 2 berarti bisa ya? Oke, 1, 1, 2, 3. Oke, sudah bisa semua. 3. Oke, 1, 2, 2, 2, 1. Oke, luar biasa. Tepuk tangan semua. Dan selanjutnya saya akan membagikan instrumen. Tapi sebelum itu silakan teman-teman membagi kelompoknya. Ini akan dibagi menjadi 3 kelompok. Oke, bangkunya nanti kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Bisa dimengerti? Oke, saya minta berhitung dulu mulai 1 sampai 3. Mulai dari sini. 1, 2. Oke, kelompok 1 berada di sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di paling kiri. Silakan diproses, bangkunya dijadikan 1. Monggo. Oke, silakan di bangkunya dijadikan 1. Baik, sudah. Kelompok 2, 3. Baik, adik-adik semua, anak-anak semua, ini ada instrumen lembar kerja untuk kalian. Silahkan dikerjakan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti saya kasih waktu singkat untuk mempresentasikan di depan kelas. Oke. Selamat mengerjakan dan selamat berdiskusi. Terima kasih. Oke, guys. Kerjaan, guys. Bapak yang diucapkan Ahmad Sah
materi. Salah. Selama suami masih dapat mengendalikan ucapannya. Ulang lagi. Sing sama ini dampak bagi suami kira-kira kental apa, terus dampak bagi istri seperti apa, dampak bagi anak seperti apa, dampak bagi masyarakat seperti apa. Tolong untuk yang poin ke aktivitas 3 dipahami betul-betul ya. Dampak-dampaknya seperti apa bagi suami, bagi istri, bagi anak, bahkan bagi masyarakat sekitar kalau ternyata terjadi namanya perceraian. Oke, cukup. Oke, untuk dampak dari masyarakat ya mungkin seperti citra apa namanya, dirasani dan lain-lain gitu. Mungkin juga berimbas trauma bagi masyarakat. Karena mau tidak mau anak semua, perceraian itu adalah tindakan atau perilaku atau keputusan yang buruk. Tetapi sekali lagi dalam Islam diperbolehkan sebagai apa? Sebagai jalan terakhir. Makanya dampaknya besar, sehingga Islam sendiri pun betul-benar menjadikan talak sebagai hal yang wajib kita pahami betul-betul. Suami stres itu nggak boleh tidak sampai. Oke, sudah semua? Sudah ya? Oke, sebelum kita mulai presentasi, kita coba tepuk tangan dulu semuanya. Baik. Selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi dari masing-masing kelompok dari kalian semua. Dan saya akan memanggil kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama penanya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Langsung satu dari materi. Oke, langsung seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, soal pertama, apakah talak yang diucapkan Ahmad Shah menurut hukum Islam? Jelaskan alasannya. Talak yang diucapkan Ahmad Shah menurut hukum Islam karena talak diucapkan secara jelas atau syar'i oleh suami yang berakal dan sadar. Meskipun dalam keadaan marah dalam Islam, talak tetap dianggap sah selama suami dapat mengendalikan ucapannya dan memahami apa yang diucapkan. Soal yang kedua, bagaimana ketentuan rujuk dalam Islam pada kasus tersebut? Ahmad masih diperbolehkan rujuk kembali apabila talak yang diucapkan apabila salah satu dari dua talak roj'i. Pengantar dari talak roj'i, talak yang boleh rujuk kembali. Contoh kasusnya seperti pengucapan talak 1 dan 2 selama masih dalam masa iddah. Solusi menurut Islam rujuk kembali. Talak ba'in, talak yang tidak bisa rujuk kembali melainkan dengan akad dan mahar baru. Contoh
contoh kasusnya talak 1 dan 2 yang melebihi masa iddah. Solusi menurut Islam, suami istri harus rukun, tidak mudah emosi. Talak 3 tidak bisa dirujuk kembali kecuali si istri dinikahi oleh orang lain terlebih dahulu. Contoh talak yang diucapkan 3 kali dengan jelas. Solusinya, suami istri dapat menyelesaikan masalah dengan baik-baik tanpa melibatkan emosi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang LKPD. Ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang talak atau perceraian. Soal yang pertama, apakah talak yang diucapkan Ahmad sah menurut hukum Islam? Jelaskan alasannya. Talak yang diucapkan Ahmad sah menurut hukum Islam karena talak diucapkan secara jelas dan syar'i oleh suami yang berakal dan sadar meskipun dalam keadaan marah. Dalam Islam, talak tetap dianggap sah selama suami masih dapat mengendalikan ucapannya dan memahami apa. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita panggil untuk kelompok 3 untuk memberikan presentasi hasil dari diskusi bersama temannya. Terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi mengenai talak atau perceraian. Soal nomor 1, apakah talak yang diucapkan Ahmad sah menurut hukum Islam? Jelaskan alasannya. Talak yang diucapkan Ahmad sah menurut hukum Islam karena talak diucapkan secara jelas dan syar'i oleh suami yang berakal dan sadar meskipun dalam keadaan marah. Dalam Islam, talak tetap dianggap sah selama suami masih dapat mengendalikan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, proses belajar tentang materi talak atau perceraian sudah selesai dan kesimpulannya adalah 1, talak boleh dilakukan atau tidak? Boleh. Asalkan itu menjadi jalan terakhir. Islam membolehkan, tetapi Allah membenci. Karena apa? Karena itu satu-satunya jalan keluar, jalan terakhir. Tidak ada solusi lain. Dan talak yang kita pelajari hari ini macamnya ada 4. 1, talak raj'i, 2, talak ba'in. Dan terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat untuk kehidupan kita sekarang dan untuk masa depan, dan semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Dan semoga manfaat barokah. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Saya tutup. Jangan lupa tugasnya adalah mempelajari materi selanjutnya. Dan minggu depan kita akan ketemu lagi dengan kalian mempresentasikan hasil tugas di rumah untuk kita pelajari lebih lanjut. Terima kasih anak-anak semua, dan mohon maaf, kita berdoa dulu semoga Allah ridho kepada kita semua, ilmu yang kita terima manfaat barokah
dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.